Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Sapitri, NPM 2018 020089, Prodi Agribisnis semester 6. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian atau STIPER Amuntai. Nah, video saya kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Strategis. Penelitian yang saya dapatkan sudah saya pahami yang terdapat pada video kali ini. Mari disimak. Judul penelitian yang saya ambil adalah Strategi Kepemimpinan Pembelajaran Menyongsong Implementasi Kurikulum 2013 oleh Husaini Usman dan Nuryadin Eko Raharjo, Universitas Negeri Yogyakarta. Latar belakang penelitian. Masalah yang dihadapi SMK saat ini belum ada konsep yang jelas tentang kepemimpinan pembelajaran dalam menyongsong implementasi kurikulum 2013. Oleh sebab itu, kepemimpinan pembelajaran menyongsong implementasi kurikulum 2013 perlu diteliti. Penelitian dengan judul tersebut, sepengetahuan peneliti, belum pernah dilakukan. Pada penelitian ini dipilih kepemimpinan pembelajaran karena relevan dengan bidang keahlian peneliti dan komponen paling penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Faktor penting yang menentukan keefektifan sekolah juga mengantisipasi tuntutan kompetensi kepala sekolah abad 21, mendukung keberhasilan implementasi kurikulum 2013. Serta kepemimpinan sekolah paling sukses jika difokuskan pada pembelajaran Lewat dan Braille. Dan sukses atau gagalnya sekolah mencapai tujuan ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolahnya. Nah, lanjut ke tujuan penelitian. Untuk menentukan konsep strategi kepemimpinan pembelajaran menyongsong implementasi kurikulum 2013 di SMK, sehingga kesenjangan kompetensi lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja dapat dikurangi. Strategi adalah ilmu yang mempelajari perencanaan dan pengarahan operasi militer berskala besar dan pergerakan pasukan pada posisi yang paling menguntungkan sebelum pertempuran sebenarnya dengan musuh untuk mendapatkan kemenangan. Istilah strategi bisnis dan perencanaan, strategi di bidang manajemen muncul pada tahun 1950-an dan populer pada tahun 1960-an. Berlanjut ke metode penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis grounded theory. Jenis ini dipilih karena peneliti ingin menemukan konsep strategi kepemimpinan pembelajaran yang menyongsong implementasi kurikulum 2013 yang berakar dan data lapangan dan setelah dianalisis secara induktif menentukan strategi yang dimaksud. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Teknik sampel yang digunakan snowball sampling, artinya responden bertambah terus dan tidak dapat ditetapkan jumlah sampai diperoleh data yang jenuh. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipasi, dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data, prinsip yang ditekankan dalam penelitian kualitatif yang menjadi perhatian peneliti yakni yang pertama, prinsip emik dan etik. Prinsip pengumpulan data secara objektif lebih mengutamakan sudut pandang subjek. Artinya, penelitian mendeskripsikan ide, gagasan pemikiran, atau pemikiran-pemikiran lain berdasarkan penyertaan subjek. Namun demikian, untuk kasus-kasus tertentu, peneliti berusaha membuat penyimpulan dengan tanpa mengabaikan esensi makna fenomena. Yang kedua, prinsip holistik mengacu pada pengumpulan data yang utuh, lengkap, dan kontekstual. Ketiga, prinsip dikonsisten menyangkut konsistensi dalam hal sistem pengamatan, penentuan struktur penjelasan, dan kode pengkategorian. Subjek penelitian adalah kepala sekolah,
wakil kepala sekolah, dan anggota komite sekolah. Orang kunci dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, sedangkan objek penelitian adalah pelaku, konsep, tempat, dan kegiatan. Pelakunya adalah kepala sekolah. Konsepnya adalah strategi kepemimpinan. Tempatnya di SMKN 2 Depok, Sleman, Yogyakarta. Kegiatannya adalah pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengadakan studi pendahuluan untuk menjajaki bahwa sekolah tersebut layak sebagai tempat penelitian. Peneliti selalu menjaga jarak, entah itu tidak terlalu akrab atau hangat dan juga tidak terlalu jauh atau dingin, dengan subjek penelitian untuk mendapatkan objektivitas yang tinggi. Suasana penelitian diusahakan dalam suasana santai, tidak terlalu formal dan kekeluargaan agar data yang didapatkan sedeskriptif mungkin. Teknik pemeriksaan atau pengujian pada tingkat kepercayaan hasil sangat diperlukan. Lanjut ke analisis data. Ada raw data, interview 1 dan 2, serta raw data observation 1. Yang berlanjut ke codes, lalu kategori, serta yang terakhir konsep. Hasil dan pembahasan. Hasil data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipasi, dan dokumentasi tentang strategi pembelajaran meliputi 4 kategori. Yang pertama, keteladanan. Kedua, pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Ketiga, kultur budaya sekolah. Dan yang keempat atau yang terakhir, penguatan. Lanjut ke pembahasan. Yang pertama, keteladanan. Temuan keteladanan ini mendukung strategi kepemimpinan pembelajaran yang diteliti Southworth 2002 atau di tahun 2002. Dalam penelitian pendekatan kualitatifnya yang disebut modeling, dukungan itu terjadi karena adanya persamaan peneliti Southworth dengan penelitian ini. Persamaannya antara lain adalah sama-sama meneliti tentang strategi pembelajaran dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian Southworth dengan penelitian ini antara lain adalah jika Southworth meneliti kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah dasar kategori kecil Inggris dan Wales pada tahun 2002 dengan pengaruh kultur barat dengan bentuk pemerintahan kerajaan, maka penelitian ini meneliti kepemimpinan kepala SMK terbesar dan terkenal di Yogyakarta tahun 2012 dengan pengaruh kultur Jawa dengan bentuk pemerintahan publik. Berlanjut ke 2, pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Temuan pembelajaran di kelas dan di luar kelas ini bertentangan dengan bahan uji publik kurikulum 2013. Pertentangan itu terjadi karena implementasi kurikulum memerlukan perubahan-perubahan antara lain. Pertama, standar proses yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan. Persamaan dari elemen penilaian adalah penilaian berbasis kompetensi. Pergeseran dari penelitian melalui tes mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja, menuju penilaian otentik atau mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Memperkuat PAP atau penilaian acuan patokan, yaitu pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap
skor ideal atau maksimal. Penilaian tidak hanya pada level kompetensi dasar, tetapi juga kompetensi inti dan standar kompetensi kelulusan. Mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat siswa sebagai instrumen utama penilaian dan persamaan dalam standar kompetensi lulusan yang meliputi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ketiga, kultur sekolah. Kultur sekolah merupakan salah satu strategi kepemimpinan pembelajaran yang menjadi temuan penelitian ini. Dalam kultur sekolah sebenarnya sudah termasuk iklim sekolah seperti yang dinyatakan oleh Scham tahun 1997 bahwa ruang lingkup kultur sekolah adalah tingkah laku yang diamalkan, bahasa, adat, tradisi, norma kelompok, standar, dan nilai. Dalam hal ini adalah kultur kewirausahaan. Karya-karya yang dipublikasikan, falsafah normal, misi, aturan main untuk semua orang dalam organisasi, iklim sekolah, keterampilan tersembunyi, kebiasaan berpikir, paradigma, pengetahuan bersama untuk diketahui, maka bersama dalam kelompok, dan bahasa kiasan atau simbol-simbol. Dan yang keempat, penguatan merupakan salah satu temuan strategi kepemimpinan pembelajaran. Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian Southworth tahun 2002 yang menemukan bahwa strategi kepemimpinan pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran secara efektif yaitu pertama, modeling, kedua, monitoring, dan ketiga, professional dialog dan discussion. Adanya dukungan tersebut terjadi karena salah satu upaya untuk melaksanakan penguatan terhadap guru adalah dengan cara melakukan pemantauan ke kelas-kelas dan memantau kinerja guru secara terus-menerus. Selain itu, kepala sekolah harus mengadakan dialog profesional dan diskusi dengan guru secara periodik untuk membahas tentang peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran siswa. Yang terakhir, kesimpulan. Konsep strategi kepemimpinan pembelajaran menyongsong implementasi kurikulum 2013 meliputi 4 kategori, yaitu pertama, keteladanan, kedua, pembelajaran di kelas dan di luar kelas, 3, kultur sekolah, dan keempat, penguatan. Keteladanan adalah ucapan, bahasa tubuh, sikap, dan tindakan positif yang dapat dicontoh oleh orang lain. Pembelajaran adalah kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi untuk mentransformasikan, melestarikan, dan mengkritisi iptek dan kultur yang dilakukan di dalam dan di luar kelas. Kultur sekolah adalah keyakinan, nilai-nilai, norma-norma, tradisi bersama yang mengikat kebersamaan seluruh warga sekolah. Kultur SMK adalah kultur kewirausahaan. Penguatan adalah usaha-usaha profesional yang dilakukan seseorang atau melalui orang lain untuk meningkatkan mutu hasil dan proses pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Strategi kepemimpinan pembelajaran saat ini belum sepenuhnya mendukung implementasi kurikulum 2013. Sekian dari saya untuk membahas pemahaman dan penelitian yang saya ambil. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.